Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4966, lakukan transaksi gelap itu sampai akhir. Di panggung pertandingan bela diri, pedang emas kuno itu sombong dan angkuh. Dia meminta Lin Bai untuk melakukannya terlebih dahulu. Dia tahu bahwa Lin Bai telah mengalahkan Pan Hun, dan kekuatannya pasti berada di 10 besar daftar Dewa Tian Sui Dao. Namun, dia tidak terlalu percaya, meskipun kekuatan Lin Bai berada di 10 besar, tetapi hatinya juga merasa Lin Bai tidak dapat mengalahkannya. Namun, dia berkata untuk membiarkan Lin Bai bergerak, terlebih dahulu dalam hal momentum, dan sudah lebih dulu. Apakah kamu yakin? Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya dengan senyum muram. Aku yakin, aku akan membiarkanmu melakukannya. Ayo, lakukan. Gu Jindao merentangkan tangannya dan menatap Lin Bai dengan jijik di matanya. Haha, Lin Bai tersenyum dingin dan tidak terus menolak. Pada saat ini, Lin Bai melangkah keluar, berubah menjadi bayangan, dan langsung menuju pedang emas kuno itu. Wajah Gu Jindao berubah drastis. Ketika sosok Lin Bai menghilang di depannya, dia memiliki ketakutan dan penyesalan yang kuat di dalam hatinya. Dia merasa bahwa kekuatan Lin Bai tampak jauh melampaui dirinya. Pada saat berikutnya, dia merasakan tekanan kuat datang dari segala arah, seperti gunung Tai yang membangun atap dan menekannya padanya. Tidak. Wajah Gu Jindao tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menekan tangannya ke tas penyimpanan dan ingin mengeluarkan dao yang berharga. Tetapi pada saat ini, Lin Bai menendangnya di dada, dan tubuhnya segera terbang keluar dan menghantam di bawah panggung kompetisi. Bang! Pisau emas kuno itu jatuh ke tanah dan membuat lubang besar di tanah. Won! Aku Cao, Lin Bai sangat ganas. Mengalahkan Gu Jindao dengan satu tendangan. Pedang emas kuno ini seperti orang bodoh. Itu juga mengatakan bahwa Lin Bai akan melakukan gerakan. Haha, itu benar-benar memalukan. Dia merasa bahwa Lin Bai tidak memiliki kekuatan untuk melawan setelah dia mengeluarkan pisau, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Bai akan menendangnya sampai mati dengan satu kaki. Hahaha, Gu Jindao, ini badut. Di meja observasi, para prajurit melihat Lin Bai menendang pedang emas kuno dari panggung. Mereka marah dan tertawa terbahak-bahak. Wu Xiu dan Qi Kun, yang sedang menonton pertempuran secara diam-diam, menatap pedang emas kuno itu dengan kilatan amarah. Wu Di dan Qi Liang mengerutkan kening dan tampak acuh tak acuh. Di bawah panggung pisau emas kuno, dengan cepat bangkit, menggertakkan giginya dan meraung, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Baru saja, kecerobohankulah yang membuatmu menghitung. Ayo bertarung lagi. Lin Bai tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya, kamu bilang kamu ingin aku melakukannya, aku tidak menyangka kau begitu lemah. Aku akan menendang dan kau akan terlempar keluar. Apa, tidak sanggup kalah? Jangan bermain jika kau tidak sanggup kalah. Lin Bai menatap Gu Jindao dengan jijik. Tatapan mata Lin Bai penuh dengan cercaan dan ejekan, yang membuat Gu Jindao marah. Penatua, aku ceroboh. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan menganggap Lin Bai mati tanpa tempat pemakaman. Gu Jindao menatap tetua itu dan memintanya untuk memberinya kesempatan. Kepala biara tergerak dan pergi untuk meminta pendapat Wu Xiu dan Qi Kun. Setelah Wu Xiu dan Qi Kun memberikan pendapat mereka, tetua yang bertanggung jawab menatap lurus dan berkata dengan suara keras, baru saja, seniman bela diri di kedua belah pihak belum siap, jadi mereka tidak masuk hitungan. Demi keadilan dan kejujuran, tetua memutuskan untuk membiarkan Lin Bai dan Gu Jindao bertanding lagi. Silakan naik panggung lagi. Kata-kata tetua itu tepat. Ketika susunan itu terbuka, pedang emas kuno itu naik ke panggung biu lagi dan menatap Lin Bai dengan marah. Bangunan Bai Seng, kau tidak tahu malu. Bangunan Bai Seng menang, tidak punya muka. Tirai hitam. Banyak prajurit di kursi penonton berjuang untuk Lin Bai Ming. Menjadi Lin Bai, melihat aneh tidak aneh, melihat Gu Jindao di atas panggung, hanya berkata, kau telah dikalahkan di tanganku, jika kau terus bertarung, aku akan membunuhmu. Sua. Gu Jindao mengeluarkan senjata sihir Tao kelas atas dari tas penyimpanan. Dengan pedang panjang di tangan, kekuatan kekerasan menyebar darinya. Aku ingin melihat bagaimana kau membunuhku. Pedang emas kuno, terlepas dari asal-usulnya, menebas Lin Bai. Dia sangat ahli dalam teknik pedang. Pada saat ini, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan teknik pedangnya sangat mengerikan. Sebuah geng pisau, menghadap Lin Bai, menebas kepalanya. Lin Bai mendengus, mengangkat tangannya dan meraih ke depan untuk menghancurkan pedang itu. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan datang dari telapak tangannya untuk mengambil gambar pedang emas kuno dan meletakkannya di tangannya. Gu Jindao ditangkap oleh Lin Bai meronta dengan keras di tangannya. Saat ini, ada ketakutan dan penyesalan yang kuat di matanya.
Dia tidak menyangka bahwa dia berada di tangan Lin Bai setelah dia mengeluarkan pisau, dan dia masih tidak bisa menahan diri. Lin Bai meraih pisau emas kuno ke telapak tangannya dan memegangnya di tenggorokan. Dia meronta dengan keras, seperti ayam yang dicubit oleh Lin Bai. Rao, Rao hidup. Wajah Gu Jindao memerah, matanya takut, dan dia mengucapkan kata-kata memohon belas kasihan. Aku bilang, kamu telah kalah. Jika kamu berani bertarung lagi, aku akan membunuhmu. Wajah Lin Bai dingin dan tidak berperasaan. Dia menghancurkan tenggorokan pisau emas kuno dan menghancurkan semangatnya. Pop! Tubuh Gu Jindao dilempar ke peron oleh Lin Bai. Wu Xiu dan Qi Kun tercengang saat melihat pemandangan ini dalam kegelapan. Mereka tampaknya tidak menyangka Gu Jindao akan kalah telak. Sebuah jurus. Dia bahkan tidak selamat dari jurus di tangan Lin Bai. Sesaat, tetua yang bertanggung jawab tampak konyol, dan Lin Bai berkata, sekarang semua pedang emas kuno sudah mati. Aku memenangkan kontes ini. Tetua yang bertanggung jawab pergi untuk meminta pendapat sebelum menyampaikan pesan. Tidak lama kemudian dia berkata, Lin Bai menang dan masuk babak berikutnya. Dalam kompetisi berikutnya, semua peserta adalah putra-putra gelap dari Gedung Baiseng. Yang disebut kompetisi adalah sebuah proses. Pada akhirnya, Qi Liang, Wu Di, Lin Bai dan seorang prajurit lainnya masuk 4 besar. Menurut aturan kompetisi ini, keempat prajurit tidak harus bersaing. Qiao Mo memilih satu untuk menjadi menantu naga. 4 prajurit yang masuk 4 besar telah lahir. Sekarang, mari kita undang Nona Qiao Mo untuk naik ke panggung dan memilih orang yang Anda sukai. Tetua yang bertanggung jawab melihat ke arah paviliun dan berkata sambil membungkuk. Qiao Mo mendengar suara itu, keluar dari paviliun, dan melangkah ke panggung kompetisi selangkah demi selangkah dengan perhatian seluruh hadirin. Matanya menyapu mereka satu per satu. Ketika dia melihat Wu Di dan Qi Liangzi, wajahnya tenang. Ketika dia melihat Lin Baizi, senyum pucat muncul di wajah cantiknya. Qiao Mo berkata, menurut apa yang aku katakan sebelumnya, jika kamu ingin menjadi suamiku, kamu harus mengalahkanku. Jika beberapa dari kalian merasa bahwa kamu bukan lawanku, kamu dapat mengundurkan diri sekarang. Wu Di dan Qi Liang saling memandang dan tersenyum. Mereka percaya diri. Mereka semua adalah 5 teratas Taoisme Tianshui, dan Qiao Mo adalah yang ke-6. Kekuatan mereka secara alami lebih rendah dari mereka. Lin Bai tenang dan tidak berbicara. Hanya pria seni bela diri terakhir yang membungkuk, kekuatan saudari bela diri Qiao Mo tidak dapat diprediksi. Aku tahu aku bukan lawan, jadi aku mengakui kekalahan. Setelah itu, prajurit itu berbalik dan meninggalkan panggung. Semua orang dapat melihat bahwa prajurit itu juga adalah prajurit yang diatur oleh Gedung Baiseng. Faktanya, pedang emas kuno itu juga adalah prajurit yang diatur oleh Gedung Baiseng. Menurut rencana Gedung Baiseng, ketika Anda melihat Qiao Mo, itu seharusnya Qi Liang, Wu Di, Gu Jindao dan prajurit itu. Pada akhirnya, Gu Jindao dan prajurit itu akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, meninggalkan Qi Liang dan Wu Di untuk dipilih Qiao Mo. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Bai tiba-tiba muncul, mengacaukan semua rencana mereka. Bab 4967 Kekuatan Qiao Mo. Saat sang pendekar mengaku kalah, hanya Wu Di, Qi Liang, dan Lin Bai yang tersisa dalam penglihatan Qiao Mo. Lin Bai, kurang dari setahun setelah bergabung dengan sekte, telah menjadi murid berbakat paling populer dari sekte Tianshui. Di dunia cermin air, Ling Tianjian ditarik keluar dan menjadi terkenal. Kemudian, ia mengalahkan Pan Hun, yang merupakan dewa ke-9 dalam daftar Tianshui Dao, dalam pertempuran pertama di Pulau Sashen. Di antara para praktisi seni bela diri sekte Tianshui, mereka adalah murid baru paling kuat dalam 100 tahun. Qi Liang adalah putra Qi Kun di Gedung Baiseng. Ayahnya adalah seorang Tai yang kuat di sekte Tianshui. Meskipun ayahnya tidak mendapatkan gelar di paviliun Presbyterian dan menjadi penatua bergelar, ia juga merupakan kultivasi Tai Dao Guo. Qi Liang sendiri juga merupakan kultivasi puncak Dewa Tao, peringkat keempat dalam daftar Dewa Saluran Air Surgawi. Di antara ketiganya, yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah Wu Di. Wu Di, putra Wu Xiu di Gedung Baiseng, peringkat kedua dalam daftar Dewa Saluran Air Surgawi. Ada lebih dari 10.000 penganut Tao di sekte Tianshui, dan ada ribuan penganut Tao di puncak. Dari sekte Tianshui, tempat hukum rimba dan yang kuat dihormati, hingga tempat kedua dalam daftar Dewa Tianshui, kita dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Wu Di. Selanjutnya, saatnya bagi Qiao Mo untuk memilih kekasih. Menurut Qiao Mo, keempat orang ini harus bertarung dengannya. Jika mereka tidak dapat mengalahkannya, mereka tidak layak menjadi suaminya. Siapa di antara kalian bertiga yang tampaknya akan melawanku terlebih dahulu?
Wajah Qiaomo sedikit dingin, dan berkata terus terang. Wudi dan Qi Liang siap untuk bergerak. Prestasi mereka jauh lebih tinggi daripada Qiaomo. Jika mereka melawan Qiaomo, mereka akan memenangkan tempat pertama. Kalau begitu biarkan aku yang pertama. Wudi melangkah maju dan memberi hormat. Wajah Qi Liang tidak senang dan dia tidak berbicara. Dia ingin berdiri, tetapi dia tidak menyangka Wudi akan memimpin. Adik seperguruan Qiaomo, bagaimana kamu ingin bertarung? Wudi bertanya dengan tenang. Dia adalah orang terkuat kedua dalam daftar Dewa Tianshui. Meskipun Qiaomo tidak berada di peringkat bawah dalam daftar Dewa Tianshui, dia tidak takut. Kamu dan aku punya satu gerakan, satu akan menang atau kalah. Qiaomo menjawab dengan tenang. Yah, itu cara terbaik untuk menghindari masalah. Hanya saja tidak ada mata. Jika kamu menyakiti adik seperguruan Qiaomo, kakak seperguruan akan membayarnya terlebih dahulu. Tolong. Wudi membuka postur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Kekuatan kultivasi puncak dewa menyebar darinya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan langit berubah warna. Tekanan seperti gunung Tai ada di pundak semua petarung di arena. Baru saja, mereka yang masih berteriak di tirai hitam, mengubah wajah mereka. Harus kukatakan, kekuatan Wudi benar-benar mengerikan. Sangat sulit hanya karena momentum sebelum kau memulai. Orang baik, napas ini sangat dekat dengan ranah Tai Daoguo. Banyak orang seni bela diri menjadi pucat ketika berbicara tentang Wudi. Di bawah tekanan berat, wajah cantik Qiaomo tenang, perlahan-lahan merentangkan tangannya, dan matanya tiba-tiba menatap tajam ke arah Wudi. Kakak Qiaomo, hati-hati. Aku di sini untukmu. Wudi tiba-tiba bersembunyi di tanah, yang membuat panggung kompetisi retak, dan tubuhnya pergi ke Qiaomo seperti peluru. Di tengah udara, wajah Wudi dingin, 5 jari terkepal, dan kekuatan menghancurkan langit dan bumi menghantui seluruh tubuhnya. Ketika tinju itu jatuh, segala sesuatu di dunia menjadi gelap, dan retakan muncul di kehampaan. Desis. Banyak orang menarik napas dingin dan merasakan kekuatan tinju Wudi, yang bisa disebut menghancurkan langit dan bumi. Bahkan mata Qi Liang menunjukkan warna kengerian, dan langkahnya tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Lin Bai menatap Wudi seperti biasa. Pada saat pukulan penghancur langit dan bumi hendak jatuh pada Qiaomo, telapak tangan putih Qiaomo menekan ke depan, dan sebuah kekuatan terkumpul di kehampaan, seperti tangan besar. Setelah menghancurkan kehampaan, dia meraih Wudi. Kekuatan ini berubah menjadi telapak tangannya, menghancurkan kehampaan, merobek serangan Wudi, dan memukulnya dengan keras. Tidak. Wajah Wudi berubah drastis dan dia takut. Ketika dia hendak bergerak kembali untuk bertahan, telapak tangan itu mengenainya dan mengenai dadanya. Puff! Wudi memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur dengan berantakan. Jatuh di atas panggung. Ada keheningan dan semua orang ketakutan. Setelah keheningan singkat, teriakan yang mengguncang bumi pecah di seluruh arena. Apa? Kekuatan Qiaomo begitu kuat. Satu tamparan membuat Wudi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bukankah Qiaomo satu-satunya yang memiliki kekuatan di posisi ke-6 dalam daftar? Bagaimana bisa begitu kuat? Kita semua meremehkan wanita lemah ini. Di antara hadirin, Yigu sangat takut sehingga dia melompat dari bangku. Saya Cao. Apakah kakak senior Qiaomo begitu kuat? Crow menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, benar-benar memiliki sedikit kemampuan. Kakak Lin, bukankah dia saingannya? Yigu tampak ketakutan dan menelan ludah. Potong. Aku baru saja mengatakan bahwa dia memiliki beberapa keterampilan, tetapi keterampilannya tidak cukup di mata Lin Bai. Crow mengerutkan bibirnya, Yigu tidak tahu kekuatan Lin Bai, tetapi dia mengetahuinya. Lin Bai tidak bisa membunuh yang kuat, tetapi yang kuat juga tidak bisa membunuhnya. Di bawah ranah Tai Daoguo, jika Anda melihat seluruh dunia iblis, Anda dapat menghitung prajurit yang dapat menjadi musuh Lin Bai Yihe dengan satu tangan. Meskipun Qiaomo kuat, dia tidak cukup kuat untuk melawan pengadilan. Anak muda, teriak Wu Xiu, dan sosoknya terbang keluar dari paviliun dan mendarat di samping Wudi. Wudi berlumuran darah dan berteriak. Wu Xiu melihat keadaan Wudi yang menyedihkan, tidak dapat menahan untuk menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya, sudut matanya tetap ringan, kemarahan membanjiri langit dan bumi untuk menatap Qiaomo. Maaf, Saudara Wudi, Anda baik-baik saja, tanya Yo. Wu Xiu memeriksa luka Wudi, yang sangat serius, tetapi dia tidak khawatir tentang hidupnya. Dengan dengungan dingin, dia membawa Wudi ke satu sisi dan tidak menjawab. Selanjutnya, Qiaomo melihat ke Lin Bai dan Qi Liang lagi, tatapan mata itu untuk mengatakan dengan jelas, kalian berdua yang datang untuk mencari kematian terlebih dahulu. Qi Liang menelan ludah dan menatap Wudi yang terluka parah. Dia tampak sedikit panik. Bahkan Wudi,
yang berada di urutan ke-6 dalam daftar Dewa Tian Suidao, bukanlah lawannya. Bahkan jika Qi Liang memiliki semua cara, dia takut tidak akan menang. Aku akan melakukannya. Setelah sedikit ragu, Qi Liang mengambil keputusan dan melangkah maju. Dalam sekejap, Qi Liang mengeluarkan lusinan senjata sihir pertahanan dari tas penyimpanan untuk melindungi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lusinan senjata sihir penyerang dan menyerang Qiao Mo. Qi Liang pintar. Dari pertarungan antara Qiao Mo dan Wudi, dia dapat melihat bahwa Qiao Mo kuat. Jika dia bersaing dengan kekuatan kultivasi, dia tidak akan menjadi lawan Qiao Mo. Sekarang dia harus mengubah caranya dan menang dengan senjata sihir. Kompetisi seni bela diri, kemampuan untuk bereaksi di tempat, adalah bagian dari kekuatan. Qi Liang layak mendapatkan kekuatan keempat dalam daftar Dewa Tiansui. Banyak orang memuji reaksi Qi Liang dan mengangguk bahwa Qi Liang telah menemukan cara untuk menghadapi Qiao Mo. Bab 4968 Lin Bai yang kuat. Di atas panggung. Puluhan senjata sihir pertahanan mengelilingi seluruh tubuh, dan puluhan senjata sihir penyerang membunuh Qiao Mo. Qi Liang mencibir dan mengira dia telah menang. Ini hanya sebuah kontes. Tidak disebutkan akan menang atau kalah. Jika seri, tidak apa-apa. Setelah melihat kekuatan Qiao Mo, Qi Liang tidak berniat mengalahkan Qiao Mo, hanya ingin seri dengan Qiao Mo, setidaknya tidak seperti hasil Wudi. Namun, dia jelas terlalu banyak berpikir. Ketika puluhan senjata sihir penyerang menyerbu Qiao Mo, tubuh ramping Qiao Mo bergoyang, dan segera menghindari serangan itu. Dalam sekejap mata, dia telah melewati senjata sihir pertahanan Qi Liang dan datang ke Qi Liang. Qi Liang sangat terkejut sehingga dia ingin segera mengambil tindakan pencegahan. Namun, pada saat ini, tangan Qiao Mo tercetak di dadanya, dan dia terbang keluar dan mendarat di panggung. Seperti Wudi, Qi Liang memuntahkan darah, dan organ dalamnya hampir hancur oleh tangan Qiao Mo. Ya, saudara seperguruan Qi Liang. Qiao Mo berkata dengan dingin, akhirnya, tatapan matanya tertuju pada tubuh Lin Bai. Setelah mengalahkan Wudi dan Qi Liang, hanya Lin Bai yang tersisa di atas panggung. Aku tidak menyangka kau akan bersembunyi begitu dalam dan begitu kuat. Lin Bai tersenyum dan berjalan 2 langkah ke arah Qiao Mo. Bagaimana dengan kekuatannya? Di bawah pandangan ke depan orang lain, bukan berarti mereka hanya bisa diolok-olok seperti boneka. Yomo tampak sedih dan menertawakan dirinya sendiri. Kakak Lin, karena kau ada di sini, kau boleh mencoba. Qiao Mo berkata kepada Lin Bai lagi. Kau bukan lawanku. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Qiao Mo tercengang. Kekuatan yang dia tunjukkan hari ini adalah hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Bahkan Wudi, yang berada di urutan kedua dalam daftar Dewa Tian Suidao, dikalahkan olehnya. Tetapi Lin Bai masih mengatakan bahwa dia bukan lawannya. Kakak Lin begitu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Yomo bertanya sambil tersenyum. Lin Bai menggelengkan kepalanya, tidak ingin berdebat terlalu banyak, lalu berkata, jika kakak senior Qiao Mo tidak percaya, Anda dapat mencobanya. Qiao Mo berkata, seperti yang saya katakan tadi, satu gerakan akan menang atau kalah. Lin Bai mengangguk, karena kakak senior Qiao Mo bersikeras pada hal ini, ya, satu gerakan akan menang atau kalah. Seketika, kedua pria di panggung kompetisi itu membuka postur mereka dan napas mereka mengalir. Ini adalah pertempuran terakhir. Saya ingin tahu apakah Lin Bai dapat mengalahkan Qiao Mo. Bagaimana mungkin? Dengan kekuatan yang ditunjukkan kakak senior Qiao Mo, saya khawatir bahkan orang yang berada di peringkat pertama dalam daftar Dewa Tian Suidao tidak akan dapat mengalahkannya. Apakah kontes ini akan berakhir dengan kegagalan? Banyak orang yang memainkan kerincingan dalam hati mereka. Namun, mereka menganggapnya bagus, karena kontes itu penuh dengan adegan gelap dan ketidakadilan, dan wajar saja jika itu akan menjadi lelucon. Di bawah panggung kompetisi, Wudi meminum beberapa pil dan wajahnya memerah. Qi Liang juga dibantu oleh Qi Kun dan berdiri di sampingnya. Ayah, aku kalah, Qi Liang berkata dengan enggan. Yah, ayah melihatmu melakukan yang terbaik. Qi Kun menghibur dengan lembut, aku hanya tidak menyangka bahwa Qiao Mo telah bersembunyi begitu dalam. Selama bertahun-tahun, dia tidak terlibat dalam bisnis bangunan Baiseng. Dia berkonsentrasi pada kultivasinya, dan kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Aku meremehkannya. Mata Qi Kun menciut dan berkata dengan suara dingin. Bukan karena kamu meremehkannya, tetapi karena kita semua meremehkannya. Saat itu, Wu Xiu datang perlahan bersama Wu Di, dan wajahnya penuh dengan ejekan mengejek diri sendiri, orang tua Qi, kamu dan aku sedang bertarung. Pada akhirnya, kita harus membiarkan orang luar mengambil keuntungan. Wu Di dan Qi Liang kalah. Jika Lin Bai dapat mengalahkan Qiao Mo pasti akan memilihnya. Kita semua kalah.
Wu Xiu berkata dengan tidak senang. Ketika Qi Kun mendengar ini, wajahnya menjadi muram, saudara Wu, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Bahkan Wudi dan Qi Liang bukanlah lawan Qiao Mo. Apakah menurutmu seorang pendekar baru yang baru bergabung dengan Sekte Tiansui kurang dari setahun dapat menjadi lawan Qiao Mo? Wu Xiu tertegun dan berkata sambil tersenyum, ya, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Jika Lin Bai kalah, mudah untuk mengatakannya. Jika Lin Bai menang, kita harus mengambil pandangan jangka panjang. Di panggung kompetisi, angin bertiup dan suaranya seperti guntur. Lin Bai dan Qiao Mo belum bertemu satu sama lain. Napas mereka yang tersebar membuat dunia berubah warna dan guntur saling terkait. Saudara Lin, hati-hati. Mata Qiao Mo Mei sedikit tajam. Dia melangkah maju dan mendorong tangannya ke depan. Kekuatannya yang dahsyat terkondensasi dalam kehampaan dan berubah menjadi sebuah telapak tangan, yang menghampiri tubuh Lin Bai. Lin Bai berdiri tegak, tidak menghindar, dan membiarkan pertarungan itu mengenai dadanya. Terdengar suara ledakan keras. Dalam serangan ini, Lin Bai merasakan getaran hebat, dan kekuatan mengerikan menyebar, yang cukup untuk menghancurkan Qianshan. Namun di bawah kekuatan yang begitu dahsyat, dia tidak dapat memukul mundur Lin Bai. Lin Bai masih berdiri di peron, menatap dadanya. Dadanya terkoyak, meninggalkan jejak telapak tangan seorang wanita di kulitnya. Kekuatan telapak tangan ini tidak buruk. Tapi itu saja. Lin Bai menepuk dadanya. Jejak telapak tangan di dadanya seperti debu yang dihamburkan oleh Lin Bai dan menghilang, seolah-olah Lin Bai tidak pernah menerima tangan seperti itu. Bagaimana mungkin? Sungguh kekuatan fisik yang luar biasa. Apakah pria ini seorang individu? Tangan kakak senior Qiao Mo tadi sudah cukup untuk menghancurkan ribuan gunung dan mengenai Lin Bai, tetapi tidak melukainya sama sekali. Para prajurit di dalam dan di luar medan pertempuran tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Lin Bai seperti hantu. Wu Xiu, Qi Kun, pupil mata mengecil, tampak terkejut. Wudi dan Qi Liang gemetaran, dan wajah mereka tidak percaya. Apakah kalian ingin bertarung lagi? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Qiao Mo memukul dengan telapak tangan, tidak melanjutkan tangannya, menurut aturan, dia hanya bisa memberikan satu gerakan. Menurut aturan kompetisi, satu gerakan adalah pemenangnya. Aku sudah melakukan satu gerakan. Sekarang giliran kakak Lin. Jika kakak Lin tidak bisa mengalahkanku, itu akan menjadi seri. Kontes seni bela diri ini harus ditunda. Qiao Mo tampak tenang dan berkata. Menunda, Lin Bai mengerutkan kening dan memikirkan kerinduan Yigu untuk mendapatkan nilai kontribusi 5 juta. Jika ditunda, kapan Yigu akan mendapatkan nilai kontribusi? Pada titik ini, hati Lin Bai berangsur-angsur menjadi kuat. Tolong minta saudari seperguruan Qiao Mo untuk menerima gerakanku. Lin Bai berkata sambil tersenyum, sosoknya melesat dengan cepat, dan dia langsung berlari ke arah Qiao Mo. Silakan saudara seperguruan muda keluar. Jangan menunggu Qiao Mo selesai, matanya dengan cepat melotot, melihat Lin Bai telah membunuh di depan. Tanpa menunggunya untuk waspada, Lin Bai mencengkeram lehernya yang seputih salju dan mengangkatnya dari tanah. Qiao Mo tampak ketakutan. Dia menatap Lin Bai dan menemukan bahwa Lin Bai acuh tak acuh dan ingin membunuh. Seketika, semangat membunuh Lin Bai menghilang dan wajahnya melembut. Dia berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan, jangan banyak bicara omong kosong saat kamu bertarung dengan orang lain. Turunkan Qiao Mo, Lin Bai berkata, kemenangan dibagi. Bab 4969 Dua Anjing Tua. Di atas panggung. Tidak ada warna yang indah, tidak ada suara yang menggetarkan bumi. Lin Bai melangkah keluar dengan langkah yang mulus, melintasi jarak 1 kilometer, dan muncul di depan Qiao Mo dalam sekejap. Pada saat Qiao Mo tidak bereaksi, 5 jari mencengkeram tenggorokannya. Pada saat itu, Mahkamah Agung memutuskan. Jika Lin Bai ingin membunuh Qiao Mo, pukulan tadi sudah cukup untuk mematahkan tenggorokan Qiao Mo. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa kesenjangan antara Qiao Mo dan Lin Bai tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam pengalaman. Keuntungan terbesar Lin Bai atas sekolah seni bela diri Tiansui adalah pengalaman praktisnya. Sepanjang jalan keluar dari tanah kuno, kami bertemu lebih dari 10 juta rintangan di jalan seni bela diri. Namun, Lin Bai masih berjalan dari dunia kecil dengan seni bela diri terbelakang ke dunia iblis selangkah demi selangkah, dan memuja Sekte Tiansui. Proses ini terdengar sangat sederhana. Hanya masalah satu kalimat. Namun, hanya mereka yang telah melalui jalan ini yang mengetahui kesulitan dan upaya Lin Bai. Apa? Sesederhana itu. Kakak perempuan senior Qiao Mo tidak memiliki kekuatan bertarung di tangannya. Para petarung di arena mulai berteriak. Namun, ada juga banyak orang dengan senyum penuh arti di bibir mereka. Sepertinya ini adalah menantu yang baik yang dipilih oleh saudari senior Qiao Mo.
Apa maksudmu, saudara? Petik 2. Bukankah itu sudah jelas? Saudari senior Qiaomo sengaja melepaskan air. Kalau tidak, apakah menurutmu dengan kekuatannya, dia bisa ditundukkan oleh Lin Bai? Banyak orang menganggukkan kepala dan menganggapnya masuk akal. Namun, orang-orang kuat yang memperhatikan perang secara diam-diam memiliki pandangan yang berbeda. Di puncak gunung, mata Li Ziyan membelalak dan wajahnya penuh dengan keterkejutan, anak ini. Tidak mudah. Mata Master Sekte Tiansui berbinar dan berkata dengan suara rendah, tegas, kejam, fatal. Orang ini adalah iblis yang membunuh orang tanpa berkedip, atau dewa yang telah datang dari hidup dan mati berkali-kali. Tidak peduli apapun jenisnya, dia tidak mudah diprovokasi. Di arena, Qiaomo kembali dengan wajah tenang. Dia tidak bisa melihat kegembiraan dan kemarahan, saya kalah. Semua pemain berpikir bahwa Qiaomo sengaja melepaskan air, tetapi hanya Qiaomo yang tahu bahwa dia tidak pernah melepaskan air. Meskipun Qiaomo tidak membenci Lin Bai, dia tidak saling mengenal untuk waktu yang lama, dan dia tidak menyublim ke tingkat pendamping Tao. Hanya dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan Wudi dan Qiliang, Lin Bai mungkin merupakan pilihan yang lebih baik untuk Qiaomo. Mendengar Qiaomo mengakui kekalahan, Lin Bai menolak tetapi berdiri, tidak di tangan. Qiaomo berjalan ke arah Lin Bai tanpa suara. Mei Mou menatapnya dengan malu-malu dan berkata, karena aku sudah menyerah, maka orang yang ingin aku pilih adalah. Tunggu sebentar. Ketika Qiaomo mengumumkan, Qi Kun dan Wu Xiu berdiri dan menyela perkataan Qiaomo. Dengan seringai dari lubuk hatinya, Lin Bai tahu bahwa kedua rubah tua itu tidak akan membiarkan Qiaomo membuat pilihan terakhir dengan mudah. Penatua Qi Kun, tetua Wu Xiu, apakah kalian punya hal lain untuk dikatakan? Wajah Qiaomo tenggelam dan bertanya dengan suara rendah. Wajah Wu Xiu muram, dan dia mendengus dingin, Nona Qiaomo, mengapa kamu sengaja ikut campur dalam pertarungan dengan Lin Bai? Qiaomo Xiu mengerutkan kening, aku tidak melepaskan air, tetapi bukan lawan Lin Bai. Qi Kun mendengus, apakah Nona Qiaomo menganggapku buta? Aku dapat melihat seberapa besar kekuatan Nona Qiaomo dan seberapa besar kekuatan Lin Bai. Bahkan jika kamu bukan lawan Lin Bai, kamu tidak akan ditundukkan oleh Lin Bai. Jelas sekali bahwa kalian sengaja melepaskan air. Qi Kun dan Wu Xiu berdiri dan membuat keributan. Raut wajah Qiaomo berubah, lalu bertanya, apa maksud kedua tetua itu, katakan saja dengan jujur. Lin Bai dan Qiaomo dapat mendengar bahwa Wu Xiu dan Qi Kun ingin mengatakan sesuatu. Wu Xiu dan Qi Kun saling berpandangan. Wu Xiu berkata, tidak adil untuk bertanding dalam seni bela diri. Tentu saja, itu untuk membatalkan kualifikasi Lin Bai. Nona Qiaomo hanya dapat memilih satu dari Qiliang dan Wu Di. Qi Kun menyipitkan matanya dan mengangguk, ya, mengolok-olok kualifikasi Lin Bai. Qiaomo merasa terhina. Mereka memaksa Qiaomo untuk menyetujui kontes tersebut. Dan selama kontes, mereka melakukan banyak operasi kotak gelap, yang membuat orang-orang membencinya. Saat ini, Lin Bai telah keluar dari pengepungan yang ketat. Dia pergi ke Qiaomo dan mengalahkannya. Tepat ketika Qiaomo ingin memilih Lin Bai, kedua tetua itu melompat keluar dan berkata bahwa mereka ingin membatalkan kualifikasi seni bela diri Lin Bai. Bukankah itu memalukan? Li Ziyan mencibir, kedua tetua Tai ini, aku khawatir akan sulit untuk mengembangkan kultivasi mereka dalam kehidupan ini. Kepala Sekte Tiansui menghancurkan kursi dengan satu telapak tangan, menggertakkan giginya dan berkata, sungguh memalukan. Bagaimana mungkin Sekte Tiansui memiliki tetua yang tidak tahu malu seperti itu? Sungguh memalukan bagi Sekte Tiansui. Wajah Qiaomo tidak berdarah dan gemetar karena marah. Perasaan bahwa takdirnya dikendalikan oleh orang lain membuatnya merasa seperti pisau di hatinya. Bahkan jika dia tahu bahwa kedua tetua itu diam-diam beroperasi dalam kontes, itu tidak adil. Meskipun dia tahu bahwa kedua tetua itu sengaja membuat masalah bagi Lin Bai, dia tidak melakukan apa-apa. Tepat saat itu, Lin Bai, yang berdiri di belakang Qiaomo, tiba-tiba mencibir dan menarik perhatian semua pemain bela diri. Wu Xiu dan Qi Kun saling menatap dan bertanya, apa yang kalian tertawakan? Aku menertawakan kalian berdua anjing tua. Mereka telah berlatih keras selama ribuan tahun, dan mereka telah berlatih keras di dalam perut mereka. Lin Bai berkata dengan dingin. Wu Xiu dan Qi Kun marah. Mereka melotot ke arah Lin Bai dan memarahi, Lin Bai yang berani berbicara kasar kepada sesepuh. Lin Bai melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu mengambil identitas sesepuhmu untuk menindasku. Aku tidak takut pada sesepuh Tai, dan aku tidak takut pada paviliun sesepuh Sekte Tiansui. Singkatnya, aku bahkan tidak memperhatikan Sekte Tiansui. Karena kedua sesepuh itu semua mengatakan bahwa saudari sesepuh Qiaomo dikalahkan olehku, dialah yang dengan sengaja melepaskan air.
Mengapa kedua sesepuh itu tidak bertarung denganku? Lin Bai berkata sambil tersenyum dan sedikit provokasi. Klik. Perkataan Lin Bai, bagaikan guntur di langit yang kering, menggelegar di arena. Banyak orang terkejut dengan perkataan Lin Bai. Apakah aku tidak salah dengar? Lin Bai ingin menantang orang kuat Tai. Ibuku, alam tahu tingkat 9 Lin Bai Chai, apakah begitu merajalela? Kupikir Lin Bai masih muda, tetapi aku tidak menyangka akan begitu sembrono. Aku benar-benar berpikir bahwa jika aku mengalahkan beberapa orang jenius, aku bisa melanggar hukum. Perbedaan antara alam Dewa Tao dan alam buah Tao Tai adalah perbedaan antara langit dan bumi. Aku mencari kematian. Awalnya, banyak prajurit melihat bahwa Lin Bai keluar dari pengepungan dan dikenali oleh Kiao Mo. Mereka masih senang untuknya. Namun, perkataan Lin Bai yang melarikan diri untuk menantang orang kuat Tai membuat banyak orang merasa bahwa Lin Bai sombong dan melanggar hukum. Ada jurang pemisah yang tak dapat diatasi antara alam Dao Shen dan alam Tai Dao Guo, baik di hati Tian Sui Zongwu maupun di hati alam iblis. Jurang ini telah menjebak banyak anak sombong di dunia iblis. Ada pepatah di dunia iblis dan dunia roh, yaitu, jika kamu tidak menjadi type, kamu akan menjadi semut pengganggu pada akhirnya. Begitu kamu memasuki Tai, kamu tidak akan pernah meninggalkan dunia ini. Bab 4970 Pertarungan dengan Tai. Tai yang kuat, juga dibagi menjadi 369. Misalnya, Pangeran Perjamuan dari klan Jiaolong adalah yang terbaik di ranah Tai Dao Guo. Seperti Wu Xiu dan Qi Kun, ranah kultivasi mereka jauh lebih lemah daripada Pangeran Yan, tetapi tidak dapat diremehkan. Wajah Kiao Mo berubah. Dia dengan cepat meraih pergelangan tangan Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, adik seperguruan Lin Bai, aku tahu kamu memiliki dendam di hatimu. Tidaklah bercanda untuk menantang tetua Tai Yi. Kakak seperguruan Kiao Mo, aku punya ide bagus. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Hahaha, Qi Kun dan Wu Xiu saling memandang dan tertawa. Di Xiao Lin Bai, mereka sombong, dan di Xiao Lin Bai, mereka adalah katak di daerah terlarang. Wu Xiu berkata dengan senyum liar, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bersaing dengan Tai Yi yang kuat setelah kamu mengalahkan beberapa talenta muda dari Sekte Tian Sui? Qi Kun berkata, jangan menyesalinya, Wu Xiu. Biarkan aku memberi pelajaran kepada generasi muda ini. Saat dia berbicara, Qi Kun melangkah maju, dan saat kakinya menginjak tanah, dia tiba-tiba memicu momentum seperti gunung Tai. Wus, wus. Di antara langit dan bumi, angin bertiup kencang, angin memburu. Badai menyapu panggung, dan guntur jatuh dari langit, menghantam Qi Kun dan Lin Bai. Ketika napas Tai Dao Guo muncul di antara langit dan bumi, seluruh dunia tampak berlutut di kaki Qi Kun. Qi Kun telah menjadi satu-satunya dewa sejati di antara langit dan bumi. Ayo! Tubuh Qi Kun perlahan melayang di atas langit, memburu kemana-mana, dan angin meniup janggut dan pakaiannya. Dengan seringai di wajahnya, dia mengulurkan tangan dan menatap Lin Bai dengan jijik. Oh! Sambil mencibir, Lin Bai melangkah maju dan berubah menjadi bayangan Tao, menuju Qi Kun. Wow! Dalam cahaya dan batu api, Lin Bai muncul di depan Qi Kun seperti hantu. Wajah Qi Kun sedikit berubah. Pada saat ini, dia merasakan betapa mengerikannya kecepatan dan ledakan Lin Bai. Tidak heran Yo tidak bisa bereaksi sejenak. Lin Bai mengepalkan kelima jarinya dan membidik wajah Qi Kun. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Lin Bai, Qi Kun tidak takut. Karena dia sangat jelas tentang kesenjangan antara ranah Tao dan dewa di Tai. Tinju Lin Bai membesar dengan cepat di matanya, dan dia akan memukul wajahnya. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya dengan mencibir dan menangkap tinju Lin Bai di depannya. Ledakan. Ada suara keras. Qi Kun mengira bahwa ia dapat menangkap tinju Lin Bai dengan mudah, tetapi ia tidak menyangka bahwa ketika tinju Lin Bai mengenai telapak tangannya, ia merasakan kekuatan gemuruh gunung dan tsunami yang sangat besar dari tinju Lin Bai, yang cukup untuk membalikkan 9 hari dan menghancurkan keempat lautan. Bang! Pukulan ini, bentuk tubuh Qi Kun yang memalukan terguncang mundur 100 meter. Apa? Bagaimana mungkin? Tetua Qi Kun terguncang mundur oleh satu pukulan. Di arena, semua petarung berdiri karena terkejut. Kiao Mo tertegun dan ternganga, melihat sosok Lin Bai yang berdiri di udara, begitu terkejut hingga ia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Saya Cao, apakah saudara Lin begitu ganas? Seru Yi Gu. Hampir, aku tidak bisa membunuh Tai Dao Guo, tetapi Tai Dao Guo juga tidak bisa membunuhnya. Kata burung gagak itu. Li Ziyan dan pemimpin Sekte Tian Sui terpesona, menunjukkan warna yang luar biasa.
Meskipun ranah Dao Guo Tai dapat dibagi menjadi 3, 6 dan 9 tingkatan, Lin Bai hanya memiliki 9 tingkatan Taoisme. Qi Kun adalah orang kuat Tai yang sebenarnya. Qi Kun mencubit telapak tangannya, dan rasa sakit itu berasal dari telapak tangan. Memberitahunya bahwa lingkaran tadi adalah kekuatan yang nyata. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Qi Kun segera mengerti bahwa kekuatan tinju itu bukanlah kekuatan kultivasi Lin Bai, tetapi kekuatan fisik Lin Bai. Apakah tubuhnya telah dikultivasikan ke tingkat Tai Dao Guo? Qi Kun tidak dapat dipercaya. Jika ada perbandingan antara kultivasi dan latihan fisik, itu pasti lebih sulit. Selain itu, tidak banyak metode pelatihan antara surga dan bumi, yang dapat membuat Lin Bai mengolah tubuhnya ke tingkat yang sebanding dengan Tai Dao Guo. Jelas bahwa Lin Bai memiliki serangkaian metode pelatihan yang kuat. Qi Tua, ada apa denganmu? Melihat ini, Wu Xiu bertanya dengan cemberut. Aku membiarkannya lolos begitu saja. Selanjutnya, dia tidak akan seberuntung itu. Qi Kun berkata dengan dingin. Wajah Wu Xiu sedikit berubah. Dia mendengar sedikit keterkejutan dari kata-kata Qi Kun. 4 kata, kecerobohan, sangat menarik. Orang-orang kuat Tai harus menghancurkan mereka yang berada di alam Tao dan Dewa. Tetapi Qi Kun mengatakan bahwa dia ceroboh, yang membuktikan bahwa dia telah menderita kerugian gelap di tangan Lin Bai tadi. Qi Kun membangkitkan semangat, matanya tajam, menatap Lin Bai, seluruh tubuhnya naik turun berburu angin, napasnya melonjak gila. Segera, dia meraih ke depan dengan 5 jari, dan kekuatannya yang kuat tampaknya menghancurkan kehampaan. Lin Bai segera merasakan kekuatan menghancurkan langit dan bumi di sekitarnya, dan ruang di sekitarnya mulai berputar. Sebuah tangan tak kasat mata turun dari langit dan mencengkeram kepala Lin Bai. Lin Bai memukul telapak tangannya, tetapi tidak mematahkannya. Setelah telapak tangan itu menghancurkan serangan Lin Bai, kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Tampaknya dia ingin menghancurkan Lin Bai menjadi ampas dengan 1 telapak tangan. Boom! Tangan itu jatuh dari langit dan menghancurkan semua serangan Lin Bai di sepanjang jalan. Lin Bai hampir hancur sampai mati di telapak tangannya. Semua pemain seni bela diri berkeringat untuk Lin Bai. Tetapi saat itu, ketika telapak tangan itu mencengkeram Lin Bai, 5 jari mengepal, ingin menghancurkan Lin Bai. Sebuah pedang bening datang. Segera, pedang tajam memotong telapak tangan menjadi beberapa bagian. Lin Bai sekali lagi muncul di depan publik sepenuhnya. Tetapi saat ini, Lin Bai memiliki pedang iblis di tangannya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan makna pedang yang melonjak. Jian Xiu. Kekuatan fisiknya begitu kuat sehingga dia masih seorang pendekar pedang. Maksudmu, dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertempuran dengan kakak perempuan Qiao Mo sebelumnya. Banyak orang terkejut melihat bahwa Lin Bai memegang pedang tajam di tangannya dan pedang itu terbang ke langit. Mereka semua mengira Lin Bai adalah seorang pendekar yang ahli dalam latihan fisik. Namun, saya tidak menyangka bahwa keterampilan terkuat Lin Bai bukanlah keterampilan memurnikan tubuh, melainkan kendo. Dengan pedang tajam di tangan, Lin Bai Fei melesat maju dan melintasi lengkungan indah di langit. Ketika satu pedang ditebas, ribuan pedang Qi akan mekar bersamaan, seperti bunga teratai besar di antara langit dan bumi. Qi Kun dikalahkan oleh ribuan pedang Qi. Untungnya, Qi Kun adalah kekuatan kultivasi alam Tai Dao Guo, dan tidak akan terbunuh oleh pedang Lin Bai. Jika prajurit lain di alam Tao dan Dewa, saya khawatir mereka tidak akan memiliki tulang di bawah pedang Lin Bai. Sialan, Qi Kun memarahi dengan marah, dan kekuatan Tai Dao Guo pecah, menghancurkan pedang Qi di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia mencoba membunuh Lin Bai. Pertempuran sengit diluncurkan di arena.